Pernahkah kalian merasa sesak napas karena menyimpan amarah yang begitu besar kepada seseorang yang telah mengecewakan kalian? Halo semuanya, senang sekali bisa menyapa kalian kembali di ruang diskusi yang penuh kehangatan ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat mendalam tentang seni melepaskan beban batin melalui pemaafan. Dr. Fahrudin Faiz seringkali menekankan bahwa memaafkan itu bukan sekadar kata-kata manis di bibir, melainkan sebuah proses terstruktur yang butuh keberanian luar biasa untuk melakukannya dengan tulus dari hati yang paling dalam. Dalam kajian filsafat yang sangat mencerahkan, beliau menjelaskan bahwa pemaafan adalah sebuah perjalanan panjang, bukan sesuatu yang terjadi secara instan dalam sekejap mata. Banyak dari kita sering terjebak dalam rasa sakit karena menganggap pemaafan itu mudah, padahal ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dengan sabar dan penuh kesadaran. Tahap pertama yang perlu kita pahami disebut sebagai fase uncovering atau proses mengenali luka batin yang ada. Di sini, kita diajak untuk jujur pada diri sendiri tentang seberapa dalam rasa sakit yang kita rasakan tanpa perlu menyembunyikannya. Bayangkan jika kalian memiliki luka fisik yang tertutup rapat namun terus bernanah di dalamnya. Tentu itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Begitu pula dengan luka batin. Jika kita terus berpura-pura baik-baik saja, luka itu justru akan semakin menggerogoti kedamaian jiwa kita setiap harinya. Dr. Fahrudin Faiz mengingatkan bahwa mengakui rasa sakit adalah langkah awal menuju kesembuhan yang sejati dan abadi. Jangan pernah takut untuk meraba rasa sakit itu, karena dengan mengenalinya, kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk melepaskan beban berat tersebut. Setelah kita berhasil mengenali luka tersebut, langkah selanjutnya adalah fase decision, atau pengambilan keputusan yang dilakukan secara rasional dan sadar sepenuhnya. Ini adalah momen krusial di mana kalian memilih untuk tidak lagi membalas dendam dan memutuskan untuk mulai memaafkan orang yang bersangkutan. Pemaafan di sini bukan berarti kalian melupakan kesalahannya atau membenarkan perilakunya yang buruk. Sebaliknya, ini adalah tentang memberikan ruang bagi diri sendiri agar tidak lagi terikat oleh rantai kemarahan yang hanya akan melelahkan batin dan pikiran sepanjang waktu. Memasuki fase ketiga, yaitu fase work. Kita ditantang untuk mulai berusaha memaklumi situasi dan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan berarti kita setuju dengan apa yang mereka lakukan, tetapi kita mencoba memahami faktor-faktor apa yang mungkin membuat mereka bertindak demikian. Mungkin saja mereka juga sedang terluka atau memiliki latar belakang yang sulit yang tidak pernah kita ketahui. Dengan berusaha melihat sisi kemanusiaan mereka, kita perlahan-lahan mulai mengikis rasa benci yang selama ini bersarang di hati kita dengan cara yang sangat lembut. Tahap terakhir dalam proses ini adalah deepening, atau pendalaman spiritual yang membawa kita pada kedamaian yang jauh lebih hakiki dan bermakna bagi kehidupan. Pada fase ini, kita mulai merasakan bahwa memaafkan bukan lagi tentang orang lain, melainkan tentang kesejahteraan jiwa kita sendiri yang sangat berharga. Kita belajar untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian pahit yang telah menimpa hidup kita di masa lalu tersebut. Kedamaian yang muncul pada tahap ini adalah jenis ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun, karena ia berasal dari kejernihan batin yang murni. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa proses pemaafan ini sangat dipengaruhi oleh 5 faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain secara dinamis. Faktor pertama yang paling krusial adalah empati, yaitu kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain di posisi mereka saat itu. Tanpa empati, akan sangat sulit bagi siapapun untuk memberikan maaf yang tulus karena ego akan terus menuntut keadilan yang kaku. Empati membantu kita melunakkan hati yang keras dan membuka pintu bagi pengertian yang lebih luas tentang kekurangan manusia sebagai makhluk yang sangat terbatas. Faktor kedua adalah cara kita melabeli atau memberikan atribusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita secara subjektif. Jika kita menganggap kesalahan mereka sebagai sesuatu yang sengaja dilakukan untuk menyakiti kita, maka pemaafan akan terasa sangat mustahil. Namun, jika kita melihat kesalahan tersebut sebagai khilaf atau hasil dari ketidaktahuan mereka, maka proses pemaafan akan menjadi jauh lebih ringan.
Cara kita bercerita kepada diri sendiri tentang kejadian tersebut sangat menentukan seberapa cepat luka di dalam hati kita bisa mengering dan sembuh. Tingkat kedalaman luka juga menjadi faktor penentu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja dalam proses penyembuhan batin yang sedang kita upayakan ini. Luka yang dangkal tentu lebih mudah dimaafkan daripada pengkhianatan besar yang menghancurkan seluruh kepercayaan yang telah kita bangun bertahun-tahun. Dr. Fahrudin Faiz menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam menangani rasa sakit. Kita tidak boleh membandingkan proses pemaafan kita dengan orang lain karena setiap perjalanan memiliki rintangannya masing-masing yang sangat unik dan bersifat pribadi. Kepribadian seseorang juga memegang peranan penting dalam menentukan apakah dia tipe pemaaf atau justru tipe pendendam yang sulit melupakan kesalahan orang lain. Ada orang yang memang secara alami memiliki hati yang lembut dan mudah melepaskan, namun ada juga yang butuh waktu lama untuk memproses emosi. Mengenali karakter diri sendiri sangat membantu agar kita tidak terlalu keras pada diri saat merasa kesulitan untuk memaafkan. Kesadaran akan sifat dasar kita sendiri adalah kunci untuk mengelola ekspektasi dan memberikan waktu bagi proses penyembuhan alami dalam jiwa kita. Kualitas hubungan masa lalu dengan orang yang menyakiti kita juga turut mempengaruhi kemudahan kita dalam memberikan maaf yang tulus dan ikhlas. Jika orang tersebut adalah orang yang sangat kita cintai atau keluarga dekat, biasanya dorongan untuk memaafkan akan jauh lebih kuat. Sebaliknya, jika hubungan tersebut sudah lama retak atau tidak memiliki fondasi yang kuat, maka motif untuk memaafkan mungkin terasa lebih lemah. Hubungan yang bernilai biasanya memberikan motivasi tambahan bagi kita untuk berusaha memperbaiki keadaan demi menjaga ikatan emosional yang sudah terjalin sangat lama. Selain faktor-faktor tersebut, pemaafan juga memiliki 6 tingkatan yang berbeda, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling mulia derajatnya. Level terendah adalah pemaafan yang didasari oleh hasrat balas dendam, di mana kita memaafkan hanya setelah kita berhasil membalas rasa sakit itu secara setimpal. Tentu saja, ini bukanlah pemaafan sejati karena masih ada racun kebencian yang tersisa di dalam hati kita meskipun dendam telah terlampiaskan. Di level kedua, pemaafan dilakukan karena adanya tuntutan dari norma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar agar kita terlihat baik. Naik ke level ketiga, kita mulai memaafkan karena merasa ada kewajiban agama atau tuntutan moral yang harus dipatuhi sebagai hamba Tuhan yang taat. Ini sudah lebih baik, namun motifnya masih bersifat eksternal, karena kita melakukannya untuk memenuhi sebuah perintah yang datang dari luar diri kita sendiri. Pada level keempat, pemaafan muncul karena kita menyadari bahwa menyimpan kebencian hanya akan merugikan kesehatan mental dan fisik kita sendiri secara perlahan. Di sini, kita memaafkan demi kebaikan diri sendiri agar bisa hidup lebih tenang dan fokus pada masa depan yang cerah. Level kelima adalah pemaafan yang muncul karena rasa kasih sayang dan pengertian yang mendalam terhadap keterbatasan manusia yang seringkali berbuat salah. Kita memahami bahwa setiap orang punya cacat, dan pemaafan adalah cara untuk merangkul ketidaksempurnaan tersebut dengan penuh keikhlasan. Dan puncaknya, di level keenam, adalah pemaafan tanpa syarat sebagai wujud cinta sejati yang paling murni dan paling tinggi nilainya. Di level ini, kita memaafkan tanpa mengharapkan apapun kembali, bahkan tanpa perlu orang tersebut meminta maaf atau menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Namun, ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, yaitu pentingnya kemampuan untuk memaafkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain. Banyak dari kita yang bisa sangat baik kepada orang lain, namun justru menjadi hakim yang paling kejam terhadap kesalahan masa lalu kita sendiri. Dr. Fahrudin Faiz menekankan bahwa kita tidak akan pernah bisa benar-benar melangkah maju jika kita masih membelenggu diri dalam penyesalan yang tak berujung. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk kasih sayang yang paling mendasar yang harus kita miliki agar jiwa kita bisa bernafas lega kembali. Proses membebaskan diri dari rasa bersalah ini dirumuskan dalam 4 langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin.
Langkah pertama adalah responsibility, atau keberanian untuk mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan yang telah kita perbuat tanpa mencari alasan. Jangan pernah mencoba melempar kesalahan pada situasi atau orang lain, karena pengakuan adalah pintu gerbang menuju perubahan karakter yang lebih baik. Dengan bertanggung jawab, kita memegang kendali penuh atas hidup kita dan tidak lagi menjadi korban dari keadaan yang ada. Setelah mengakui kesalahan, langkah kedua adalah remorse, yaitu merasakan penyesalan yang tulus dan mendalam dari dasar hati yang paling jernih dan jujur. Penyesalan ini berbeda dengan mencaci maki diri sendiri. Ini adalah rasa sedih yang konstruktif, karena kita sadar telah melanggar nilai-nilai kebaikan. Rasa sesal ini seharusnya menjadi bahan bakar untuk memperbaiki diri, bukan menjadi beban yang membuat kita merasa tidak berharga. Biarkan rasa menyesal itu mengalir dan membersihkan kotoran batin agar kita bisa melihat masa depan dengan pandangan yang lebih segar. Langkah ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah restoration, yaitu berusaha memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan salah kita tersebut. Jika kita pernah menyakiti orang lain, cobalah untuk meminta maaf secara langsung atau melakukan kebaikan yang bisa menambal luka yang kita buat. Tindakan nyata ini sangat membantu meredakan rasa bersalah karena kita merasa telah melakukan sesuatu untuk menyeimbangkan kembali timbangan keadilan. Restorasi adalah bukti nyata bahwa penyesalan kita bukan hanya sekadar kata-kata kosong, melainkan sebuah komitmen nyata. Langkah terakhir dalam memaafkan diri sendiri adalah renewal, yaitu fase lahir kembali dengan semangat baru dan komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini, kita sudah melepaskan masa lalu sebagai pelajaran berharga dan tidak lagi membiarkannya mendikte siapa kita di masa sekarang. Kita memberikan izin kepada diri sendiri untuk bertumbuh, berkembang, dan mencapai potensi maksimal tanpa rasa takut akan bayang-bayang akan kegagalan. Renewal adalah kemenangan atas diri sendiri, di mana kita berhasil mengubah duka menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menjalani hidup. Dari perspektif filsafat yang lebih luas, Dr. Fahrudin Faiz juga mengutip pemikiran seorang filsuf besar bernama Jacques Derrida tentang hakikat pemaafan yang radikal. Derrida menyatakan sesuatu yang sangat mendalam, bahwa pemaafan sejati justru terjadi ketika kita memaafkan hal-hal yang dianggap tidak termaafkan oleh logika manusia. Jika kita hanya memaafkan kesalahan kecil yang mudah dilupakan, maka itu belum bisa disebut sebagai pemaafan yang sesungguhnya secara filosofis. Pemaafan yang sejati bersifat mutlak dan tidak bersyarat, melampaui segala perhitungan untung dan rugi. Pandangan Derrida ini mungkin terdengar sangat sulit untuk dilakukan, namun itulah esensi dari kekuatan spiritual yang paling tinggi dan paling murni bagi manusia. Memaafkan yang tak termaafkan berarti kita melepaskan hak kita untuk membenci, bahkan ketika kebencian itu terasa sangat wajar dan dibenarkan oleh semua orang. Ini adalah sebuah anugerah yang kita berikan, bukan karena orang tersebut pantas menerimanya, melainkan karena kita memilih untuk tetap menjadi manusia yang penuh cinta. Dengan cara inilah kita benar-benar memutus rantai kebencian yang berputar tanpa henti. Sebagai kesimpulan yang perlu kita camkan baik-baik, memaafkan, baik kepada orang lain maupun diri sendiri, bukanlah sebuah tanda kelemahan atau kekalahan mental. Sebaliknya, memaafkan adalah cerminan dari kekuatan karakter yang luar biasa tangguh dan kedewasaan emosional yang sudah matang dengan sangat sempurna. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa besar yang mampu menekan egonya dan memberikan maaf di saat mereka memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Jadi, jangan pernah merasa rendah diri saat kalian memilih untuk memaafkan kesalahan yang menyakitkan. Orang yang bijak akan selalu memilih untuk memaafkan agar mereka bisa terbebas dari penjara masa lalu yang sangat menyesakkan dada setiap hari. Namun, perlu diingat bahwa memaafkan tidak berarti kalian menjadi naif dan membiarkan diri kalian disakiti berkali-kali dengan pola kesalahan yang sama. Orang bijak memaafkan orangnya, namun mereka tetap mengambil pelajaran berharga dari situasi tersebut agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Mereka menetapkan batasan yang sehat sambil tetap menjaga hati mereka agar tetap bersih dari racun kebencian yang merusak. Dengan memahami fase-fase, faktor-faktor, dan tingkatan pemaafan yang sudah kita bahas tadi, semoga kalian bisa menemukan jalan menuju kedamaian batin yang sejati. Ingatlah bahwa pemaafan adalah hadiah terbaik yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri agar bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan perasaan ringan.
Jangan biarkan kesalahan orang lain mencuri kebahagiaan kalian lebih lama lagi, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan dendam. Mulailah dari langkah kecil hari ini, mungkin dengan mengakui luka kalian atau sekadar bernafas lebih lega. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita dan berbagi energi positif ini sampai akhir. Sahabat semua, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk perjalanan hidup kalian. Saya sangat berharap kalian bisa menemukan kekuatan untuk melepaskan segala beban yang selama ini menghambat langkah kaki untuk meraih kebahagiaan. Teruslah bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri setiap harinya dengan hati yang penuh pemaafan dan cinta yang tidak padam. Jangan lupa klik suka dan bagikan video ini jika kalian merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih seru.